Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini gue bakal bikin video judulnya itu Curious. Kalau misalnya kalian nggak tahu itu apa, jadi ini session dimana kalian curhat-curhatan sama gue, bakal gue baca dan gue respon kalau emang gue bisa respon. Tapi gue nggak bakal bilang nama kalian siapa, jadi emang bener-bener anon, kalian nggak perlu takut. Dan video ini terinspirasi dari videonya Kak Rachel Goddard, yaitu yang True Time. Ini udah ada beberapa curhatan kalian dan lumayan panjang dan menarik untuk dibaca. So without any further, let's jump right into the video. Seperti biasa, kalau misalnya bukan konten tutorial makeup atau bahas skincare, gue bakal sambil makan atau sambil minum. Yang pertama, ini bahasa Inggris ya. Jadi katanya, it's been 2 years we've been apart and I still can't get over him, but he seems fine and that's hurt. Gue pernah di posisi kayak gini. Emang sih rada sakit, bingung, dan gak ngerti apa-apa. Tapi percaya deh, kalau misalnya kalian udah sadar, kalian pasti merasa kayak, ih gue bego banget ya, kemarin gue ngapain, kayak gitu. Kalau menurut gue, lo bener-bener buka hati, ya udah let him go. Ya dia aja fine tanpa lo sama sekali di hidupnya. Masa lo gak bisa sih? Gue bener-bener pernah di posisi itu, tapi gue gak sampai 2 tahun juga sih. Gue sampai cuma setahun gitu. Curhatan selanjutnya, aku disuruh nunggu dia putus sama ceweknya sekarang. Itu jadi orang ketiga gak sih kak? Menurut gue itu orang ketiga sih. Karena dia secara gak langsung bilang dia bakal ninggalin ceweknya demi lo. Dan berarti lo udah masuk ke kehidupan dia waktu dia punya cewek kan? Nah kalau kata gue mending gak usah ditungguin. Dan itu juga gak pasti. Biasanya nih orang-orang kayak gitu mah janji-janji doang. Dia sebenarnya masih sama ceweknya. Dan mungkin lebih berat untuk tinggal bersama ceweknya kalau emang si ceweknya ini udah lama banget sama dia. So daripada buang-buang waktu, mending bye-bye. Masih banyak cowok di luar sana sih. Next, doi dibilangin gak pernah dengerin, padahal untuk kebaikan dia sendiri. Kebaikannya ini gimana dulu? Lo bener-bener posesifin dia dengan hal yang jelas kah atau tidak? Dan menurut gue, cowok tuh jarang banget yang bisa diposesifin. Even itu menurut kita memang terbaik untuk dia, tapi menurut gue sih lebih baik kita nggak usah posesifin dia. Cukup beri perhatian atau omongan-omongan aja tanpa harus memaksa. Karena secara nggak langsung, si cowok itu pasti bakal sadar. Disabar aja ya. Kalau cinta tanpa restu masih bisa diperjuangin gak sih kak? Restunya dari keluarga lo atau keluarga si cowok? Kalau misalnya dari keluarga si cowok mungkin masih bisa. Dan emang si cowoknya itu baik. Dan kalian tinggal liatin diri kalian sendiri, ya sopan santun aja kepada orang tua mereka kalau misalnya ketemu. Ya jadi anak-anak yang baik-baik aja sih, pasti orang tua cowok ini bakal percaya dan luluh hatinya. Tapi kalau misalnya gak dapet restu dari orang tua kalian, tergantung nih. Kalau misalnya kalian udah pacaran lama terus tiba-tiba gak ada restu, pasti ada alasan tertentu. Dan kalau kata gue, mending ikutin apa kata orang tua lo. Karena percaya deh, omongan orang tua itu emang selalu benar dan pasti bakal kebukti di kemudian hari. Sebelum menyesal, mending ikutin aja. Beda halnya kalau orang tua kalian belum kenal sama cowok kalian, mungkin kalian bisa kenalin terlebih dahulu dan orang tua kalian lebih mengenal dia, jadi nggak ngejudge dari luarnya doang gitu. Next, aku belum pernah pacaran tapi kayak pengen gitu loh. Pas ada yang deketin aku, takut bakalan kaku. Kalau menurut gue, kalau emang belum pernah pacaran, pasti bakal kaku sih. Cuman gak usah takut, lo tetap jadi diri lo sendiri. Dan yang ngedeketin itu pasti ada ketertarikan tersendiri gitu. Ya cukup jadi diri sendiri, jalanin aja, dan nanti pasti gak bakal kaku lagi. Semua itu butuh proses, dan cobain aja dulu. Tapi kalau emang kalian gak nyaman, yaudah gak usah cobain. Selanjutnya, aku sering dibohongin pacar aku. Dia biarin aku gabut, terus tapi dia putus nggak mau. Solusinya apa? Jadi dibohongin, terus dibiarin gabut sendiri, tapi putus nggak mau. Itu udah toxic sih menurut gue. 1 kali dibohongin, oke masih dimaafin. 2 kali dimaafin, tapi yang ketiga dan seterusnya itu udah jadi habit. Jadi untuk apa dimaafin? Karena bakal terjadi terusan. Dan kalian masih sanggup, yakin masih sama dia. Itu semua balik lagi ke kalian. Cuman kalau dari gue paling anti sama yang dibohongin. Jadi sekalinya dibohongin mungkin bye-bye. Selanjutnya, aku pernah jatuhin hati sama orang yang salah. Dan salahnya aku jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu bukan salah kamu sepenuhnya. Karena orang yang lagi falling in love itu biasanya kan emang buta dan kayak nggak sadar dengan apa yang dia lakuin, apa yang dia pikirkan. Dan kalau kamu ngerasa sekarang udah sadar, please banget jangan pernah ngulangin kesalahan yang sebelumnya. Karena kalau memang menurut kamu dia tidak baik, ya udah bye.
Kalau misalnya dia begging lagi atau dia berjanji akan berubah segala macam, it's bullshit. Selanjutnya, LDR gara-gara corona. Gue juga LDR nih gara-gara corona, tapi belum tahu sampai kapan. Mari kita berdoa teman-teman semua, semoga virus ini cepet-cepet hilang dan kita bisa kembali ke aktivitas kita seperti semula. Amin. Dan untuk semuanya, please stay safe. Kalian di rumah aja, nggak usah keluar rumah dulu kalau emang nggak penting-penting banget. Dan buat kalian yang dikasih libur, please banget nggak usah keluar rumah dulu ya. Jangan liburan dulu. Emang sih kalau di rumah doang tuh bosen, tapi ya udah demi kebaikan kita sendiri, biar virus ini cepet-cepet hilang. Selanjutnya, ini bukan tentang pacar sih, tentang temen ya. Punya temen yang kadang toksik, kadang paling ngerti kalau aku lagi ada masalah. Kayaknya kita emang punya banyak temen yang seperti itu ya. Kadang mereka cuma kepo, mereka nggak memberikan solusi. Iya, so tau gitu. Tapi ya sebaiknya kita mendengarkan saja. Dan kalau emang kalian ngerasa saran dia tidak terlalu berguna, ya udah nggak usah cerita sama dia. Selanjutnya, ini menarik sih. Pernah bela-belain hujan-hujan ketemu doi biar nggak diputusin, padahal dia yang salah. Dia main cewek tapi gue yang bego. Sekarang udah sadar dan ngerasa bego kan? Ya udah sih, itu jadiin pelajaran aja. Gue nggak bisa ngasih saran apa-apa. Yang penting kalau udah sadar, ingat cowok kayak gitu emang bener-bener nggak worth it. Seandainya kalau dapet cowok yang kayak gitu lagi, lo belajar dari pengalaman aja. Emang mau bakal endingnya sama kayak yang kemarin, walaupun beda orang, tapi sama kan ceritanya. So please banget hati-hati dalam memilih cowok. Oke, selanjutnya, aku nggak bisa kehilangan kamu lagi, tapi aku belum siap buat sama-sama lagi. Awalnya gue mikir dia jahat dan pelin-pelan sih, tapi makin kesini gue mikir dia sedang menyelamatkan hubungan kita untuk kedepannya. Toh sampai sekarang belum ada satupun dari kita yang punya pasangan baru. Apapun itu kejadiannya, aku dan dia masih jadi tempat pulang untuk masing-masing kita. Ikhlas sama perpisahan ini? Enggak, just let it be and let it flow, hehe. Tapi kalau suatu saat nanti dia harus sama orang lain, aku yakin itu yang terbaik untuk dia dan untuk kita. Oh my god, kamu sangat-sangatlah tegar. Mungkin emang lagi di fase kalian tidak bisa bersama-sama sih. Kalau masih mau nunggu dan masih bertahan dengan dia dan kamu yakin dia yang terbaik, well it's okay. Cuma kamu bakal terima konsekuensinya apabila dia dekat sama cewek lain dan kamu nggak bisa marah karena kamu bukan siapa-siapanya dia. Dan kalau saran aku, jangan terlalu percaya 100% sama omongan dia. Bukannya nggak bisa dipercaya sih, cuma aku takutnya kamu akan terjebak dalam kata-katanya sehingga kayak kamu punya harapan yang tinggi, tapi kalau misalnya harapan itu nggak tercapai, bakal menyakitkan hati sendiri. Salut sih sama kalian berdua. Aku mau cerita, mantan aku nyelingkuhin aku sama teman aku sendiri dan aku berlagak pura-pura bodoh dan tidak tahu apa-apa. Wow, ini sakit loh. Teman sendiri. Ya Allah, zaman sekarang tuh masih ada ya ternyata temen yang makan temen sendiri. Gue nggak tahu ya ini yang kegatelan ceweknya atau cowoknya, tapi kalian bener-bener gak worth it. Please musnah aja deh dari dunia ini. Masih ada aja 2020 yang kayak. Dan buat kamu yang diselingkuhin, udahlah, gak usah temenan lagi sama dia. Dan dendam, menurut gue gak usah. Lebih baik sabar dan percaya deh karma itu ada. Gue jamin sih itu hubungan mereka gak bakal lama. Dan si selingkuhan itu pasti bakal ngerasain apa yang lo rasain. Next, aku kangen sama mantan sekarang-sekarang ini, WKWK. Terakhir putus dituduh selingkuh, padahal kagak. Bahkan sampai sekarang masih suka kepoin dia karena terakhir di blok IG sama pacarnya kemarin. WKWK. Mau buktiin aja ke dia kalau waktu aku dituduh selingkuh, asumsi dia aja dan bener-bener gak ada apa-apa. WKWK, banyak banget WKWK-nya. Konyol aja rasanya lepasin orang yang disayang, caranya kayak gitu. Cuma karena dia kekeh nuduh capek, yakininnya ya ujung-ujungnya aku lepasin. Karena tiap disamperin ke kampus, dia ngehindar dan jutek aja. WKWK, capek hati. Asik kontennya nih, WKWK, semangat. Thank you. Menurut gue sih kalau emang dituduh selingkuh dan dia kekeh, mungkin ada faktor lain. Mungkin ada kompor-kompor dari temen-temennya yang bilang kayak, itu cowok tuh emang selingkuh, gue juga ngeliat kok dia sama ini, lalalala. Dan cewek tuh ada beberapa yang lebih memilih kata-kata temen daripada kata-kata cewek sendiri. Padahal ini hubungan mereka berdua ya. Kalau gue pernah mengikuti saran atau omongan temen-temen gue, tapi berujung gue nyesel. Dan bisa aja kemungkinan si cewek ini mempunyai penyesalan setelah dia sama cowok yang sekarang.
we don't know. Tapi ya udahlah ya, kalau memang tidak selingkuh pasti si cewek bakal sadar sih. Dan semoga kamu yang dituduh selingkuh bisa mendapatkan cewek yang lebih baik dari yang kemarin dan bisa move on ya. Aku punya teman kak, aku temenan udah dari SD kelas 5. Beda SD sih, tapi dekat rumah. Terus kita satu SMP dan satu SMA. Bahkan 4 tahun berturut-turut satu kelas. Jadi dari SMP itu aku kayak sering ditinggalin karena ya dapet teman baru gitu. Tapi aku selalu sabar, nggak tahu deh udah berapa sabar. Aku tuh sabar digituin udah 5 tahun. Sering digituin selama 5 tahun, tapi tetap sabar. Sampai akhirnya ada suatu kejadian yang sama, dia ninggalin aku gitu karena udah dapet teman baru. Dan saat itu kesabaranku udah habis kak. Capek-capek lah aku digituin terus-terusan 5 tahun, bukan waktu yang sebentar. Jadi endingnya aku ninggalin dia dan aku dapet teman-teman yang lebih baik. Tapi aku nggak berantem, cuma lebih ada jarak aja. Tapi masih nyapa-nyapa. Intinya sih aku kehilangan satu teman aku, dikasih 6 teman yang baik. I know rasanya jadi kamu. Mungkin kita sangat menyayangi sahabat kita, tapi sifat dia seperti itu dan bakal terulang terus. Mungkin dia memang gak cocok sama kita. Dan kayak sih yang 6 ini mungkin tidak akan meninggalkan kamu, karena aku pernah meninggalkan satu teman aku dan persis sama kayak kamu, didatangin teman yang lebih baik lagi. I'm happy right now. Aku juga gak berantem sama dia, tapi memang tidak begitu dekat aja. Masih berteman as a friend, tapi bukan untuk teman-teman curhat kayak gitu. Daripada nyiksa diri sendiri gak sih? Oke, next. Ini makin panjang, makin ke belakang makin panjang. Kak, aku mau ikutan about relationship kakak, tapi please namaku jangan sampai ada yang tahu ya kak. Yes, karena memang dari awal aku bilang aku gak bakal bacain nama kalian. Jadi gini kak, sebenarnya aku habis putus sama pacar aku kak. Penyebabnya itu cuma karena hal sepele banget. Dia ngira kalau aku chatan sama cowok lain tiap hari. Padahal selama aku pacaran sama dia, aku cuma chat sama dia doang. Terus teman-temanku itu pun karena tugas kuliah. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa mikir kayak gitu tanpa tanya ke aku siapa orangnya. Terus dia ngambil keputusan langsung. Hanya karena itu dia mutusin aku kak. Udah lumayan lama sih aku putus dari dia, udah 6 bulan lewat ini kak. Tapi masih kepikiran dia terus. Soalnya aku pacaran sama dia dari kelas 2 SMA kak, sampai aku kuliah semester 6. Dan belum sebulan aku putus dari dia, dia udah ada dapet cewek yang baru kak. Sumpah aku hancur banget 3 bulan belakangan kemarin kak. Aku udah ngasih semua yang aku bisa ke dia kak. Apapun itu, semua hal yang aku lakuin pertama kali juga sama dia kak. Apapun itu, semua hal yang aku lakuin pertama kali juga sama dia aja. Dan maaf aku bilang ini, aku juga udah ngasih keperawanan aku diambil sama dia, dan dia orang pertama kali dan terakhir yang aku dapetin. Sumpah gue deg-degan banget, kayak mau nangis. Sedih, gue gak bisa nangis, sedih banget. Paling sedihnya aku dijanjiin waktu itu bilang dia nggak bakal ninggalin aku, dia bakalan tanggung jawab kalau aku kenapa-kenapa. Walaupun kita ngelakuin ini sekali dan gak pernah lagi, tapi nggak lama habis itu aku ditinggalin, bener-bener ditinggalin kak. Aku beneran hancur 3 bulan belakangan ini. Sorry guys, sempet mikir nyari celah buat bunuh diri aja, tapi itu cuma pikiran doang. Karena saking kalutnya, salah gak sih kak aku sebagai perempuan kalau masih ngarepin dia balik lagi? Karena aku maunya sama dia aja sampai halal kak. Soalnya aku malu kalau bukan dia suami aku nantinya. Makasih kalau kakak sempat baca cerita aku. Jujur aku nggak tahu cerita sama siapa, ke teman-teman aku atau orang tua pun aku nggak sanggup. Walaupun iya, aku ceritain kak. Makasih banyak kan Neza, semoga sehat dan sukses terus kak. Amin. Amin, thank you. Aduh sumpah gue pengen nangis banget ya Allah. Sebenarnya dari dia mutusin nuduh-nuduh itu berarti emang udah kelihatan kan dia memang hanya menginginkan your virginity. So kalau kata aku, please banget kalian siapapun di luar sana, tolong banget kalian harus jaga itu. Please banget, itu tuh sangat amat harus dijaga. Mau kalian sesayang apa sama pacar kalian, mau kalian dijanjiin apa aja sama pacar kalian, please nggak usah percaya, please. Karena gini, kalau dia memang sayang sama kalian, mereka nggak bakal pernah ngambil itu. Sayang tuh malah ngejaga, bukan malah yang kayak gitu. Yang seperti itu pasti ada kesepakatan bersama. So kalau memang udah terjadi, please nggak usah nyesel. Gue yakin sih kalau emang suatu saat nanti lo bakal ketemu jodoh lo, pasti dia bakal terima lo apa adanya. Dan satu hal lagi, anggap ini jadi pelajaran, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Even itu satu kali, please lo yang ngalamin ini, stay strong. Jangan pernah suicide atau semacamnya, karena itu bakal makin ngebebanin lo sih. Lupakan itu, kubur itu dalam-dalam. Gak usah cerita sama siapa-siapa. Kalau emang udah berat, baru lo datang ke teman yang paling bisa lo percaya. Tapi menurut gue gak semua teman bisa jaga rahasia kayak gini. Gue pengen peluk aja virtual hug ya. Next, kak aku pernah kayak diselingkuhin gitu.
Aku nggak tahu ini selingkuh apa gimana ya. Aku juga nggak pernah bilang ke orang-orang kalau dia selingkuh. Tapi yang orang-orang denger dari cerita aku, ya doi selingkuh. Jadi ceritanya gini, aku kan pulang kampus cepat sampai rumah sorean. Terus sekitar jam 7-an, aku udah mau tidur karena ngantuk banget. Tiba-tiba aku kayak mikir, hidupin kali ya dari HP, jangan di silent. Jadi ya nggak aku silent HP aku. Padahal biasanya aku selalu silent kalau mau tidur. Tapi entah kenapa malam itu pengen banget rasanya nggak silent HP. Mungkin udah feeling kali ya. Terus sekitar jam 8.30 teman aku kayak ngechat dan telepon aku terus. Ya aku angkat kan. Dan ternyata teman aku ngeliat cowok aku lagi di cafe sama cewek. Aku yang baru setengah sadar ini kayak bengong aja gitu dengernya. Terus aku chat deh cowok aku, tapi dia nggak bales chat aku telepon di reject. Terus dia bales chat aku cuma bilang aku lagi main. Nah kalau dia lagi main kan aku nggak bisa ganggu ya. Ya udah aku bilang aku mau curhat, tapi dia nggak balas chat aku telepon juga nggak diangkat, selalu di reject. Pada saat itu aku mikir kalau dia jujur aja dia di mana sama siapa pasti nggak bakalan disamperin. Tapi dia nggak jujur, nggak balas chat aku. Ya udah aku minta izin sama nyokap bokap untuk keluar, tapi mereka nggak ngizinin. Nah pas udah aku kasih tahu alasan aku keluar, mereka langsung ngizinin. Nyokap sempet nyamperin ke kamar dan ngobrol sama aku. Di saat itu aku nangis, bener-bener nangis. Ya udah kan, terus aku jalan ke kafe itu, aku nyuruh teman aku jagain dia supaya kalau dia pergi dari sana kabarin aku. Udah itu aku kesana dan untungnya ya aku selama di perjalanan kan nemuin beberapa lampu merah ya, tapi lampu merah semuanya kayak langsung hijau gitu loh. Aku mikir mungkin memang udah gini kali ya jalan Tuhan untuk ngasih tahu aku kalau memang aku tuh harus lepas dari dia. Terus sampai di kafe tersebut jam 9 malam, aku dengan pakaian odoiku nyamperin dia, terus bilang, "Hai, lagi sama cewek kamu ya?" Terus dia langsung pucat gitu. Terus aku minta kenalin sama cewek yang ada sama dia. Wow, salut. Tapi dia cuma bilang itu temen dia. Terus aku bilang dong ke ceweknya, "Hai, udah berapa lama jadian?" Wow, aku sangat salut sama kamu. Terus cewek itu kayak senyum-senyum doang. Aku ngeliat HP dong sebentar. Terus aku lihat dia ternyata ngechat aku beberapa menit yang lalu kayak gini. Aku lagi di kosan teman mau pergi makan. Seketika aku kaget gitu, dia udah ngelakuin kesalahan 2 kali. Yang satu dia jalan sama cewek lain tanpa ngasih tahu aku. Yang kedua dia bohong sama aku. Ya udah, aku langsung berdiri, terus bisikan ke dia, "Udah ya, kita sampai di sini aja." Good girl. Terus aku cabut dari kafe tersebut dan dia juga langsung cabut sama cewek itu dari kafe tanpa noleh sedikit pun ke aku, tanpa ngasih penjelasan apapun ke aku. Wow, sesakit itu sih sebenarnya karena aku benar-benar lagi sayangnya sama dia, lagi mau jagain hubungan kita baik-baik, tapi aku nggak pernah nangis kak semenjak aku susulin dia ke kafe. Sampai sekarang udah move on. Good girl. Aku nggak pernah sama sekali nangisin dia. Ya gitu cerita aku kak. Kakak mikirannya gimana? Aku nggak mau ngejelek-jelekin sih mantan aku, bilangin dia selingkuh atau apa, tapi biarlah orang yang menilai dia gimana. Zaman sekarang cari untuk yang diseriusin itu susah juga ya kak. Semangat bikin konten ya kak. Thank you. Well, he's not worth it for you dear. Aku salut banget sama keberanian kamu untuk nyamperin, ngomong langsung sama ceweknya dan langsung putusin di detik itu. Bahkan kamu gak nangis sama sekali. Mungkin emang udah banyak ujian kali ya, makanya kamu bisa setegar itu. Dan jarang banget ada yang bisa ninggalin kayak gitu. Well, kalian yang nonton sekarang, kalau kalian cewek, kalian harus contoh dia dengan keberaniannya dan tidak diinjak-injak sama cowok. Dan menurut aku, dari pandangan cerita itu, aku ngerasa memang cowok kamu itu selingkuh. Aku juga salut loh sama kamu yang tidak mau menjelek-jelekan mantan. Karena gimana pun juga, lo yang ngejalin hubungan ini pernah saling ngebahagiain kan, right? Satu pesan gue untuk lo yang nonton ini, yang udah curhatin ini, gue yakin lo bakal nemuin cowok yang lebih baik dari dia. Kak, aku mau cerita juga nih kak. Kan aku punya temen dekat dari awal masuk kuliah sampai sekarang. Nah aku tuh dijanji di dalam hati, dan kalau dia itu udah aku anggap seperti abangku sendiri ya. Walaupun aku gak punya abang, dia itu care banget sama aku karena dia anggap aku itu adik dia. Tapi aku gak tahu gimana perasaan aku akhir-akhir ini kak. Makin kesini aku makin baper sama dia kak. Aku tahu kalau aku itu udah janji hanya anggap dia abang. Aku juga udah marah-marah sama diri sendiri kenapa bisa ada timbul perasaan ke dia. Akhir-akhir ini aku agak sensitif gitu ke dia kak. Kalau dia gak nanyain kabar aku marah gitu ke dia.
Pokoknya sifat aku akhir-akhir ini mulai berperan gitu kak. Aku nggak tahu harus gimana, aku bingung. Kita nggak bisa sih bilang orang itu abang kita, ada kita, segala macamnya, karena kalau cewek dan cowok selalu bersama, pasti salah satu di antara kalian itu memiliki perasaan. Kebanyakan sih emang diam-diam aja biar hubungan pertemanan ini nggak hancur. Karena biasanya orang yang ngomong langsung bilang dia sayang segala macam pasti bakal ada yang kemungkinan memang jadian karena saling suka, tapi kalau putus ya bakal hancur pertemanannya, resikonya bakal kayak gitu. Lo tinggal milih, lo mau berteman sama dia atau lo mau pacaran sama dia. Kalau lo ngerasa kalau kehilangan dia nantinya bakal ada penyesalan sendiri, mending sih gak usah. Mending kayak temenan, sahabat deket, lebih enak gitu. Gak ada yang harus ditutup-tutupi, gak harus pacaran kan. Kalau misalnya emang jodoh pasti bakal nikah. Another curhatan yang sangat panjang. Nggak tahu kenapa pengen cerita aja masalah LDR. Udah pacaran hampir 4 tahun. Udah banyak masa-masa yang dilewatin. Udah ngadepin doi dengan berbagai sikapnya yang cuek, yang kadang suka lupa ngabarin. Umum lah ya, kalaupun pengen dikabarin cewek mah kayaknya juga. Karena gue juga jarang untuk komunikasi sama cowok. Maafkan aku. Atau suka ngatur, tapi kalau dia terbalik malah marah. Haha. Masih tahan sih sampai aku lanjut studi keluar dan kita LDR. Awalnya dia kelihatan galau mau ditinggal, tapi tetap nggak bikin dia mau nyediain waktu Q time sama aku. Paling H-1 keberangkatan dia baru nemuin aku. Selama satu kota juga ketemu bisa sampai 1-3 kali dalam 2 bulan WKWK. Awalnya asik karena awal LDR dia mulai lebih perhatian dan lain-lain. Wow, biasa ya cowok kayak gitu. Tapi lama-lama dia balik lagi, sering hilang-hilangan, tahu part tersedihnya apa. Ketika kakaknya nanyain dia di mana karena belum pulang, aku nggak tahu juga karena emang nggak dikabarin. Wow, itu sedih banget sih. Temennya suka ngasih tahu kalau dia ngejek orang yang bucin dan suka bilang dia sih berani aja ngabaikan atau reject telepon aku. Dan dia buktiin itu dengan lakuin hal tersebut di depan teman-temannya. Malu gak sih? Emang baik dan menyenangkan, tapi rasanya toksik banget, haha. Akhirnya aku jadi sering nangis, gak jelas, galau gak jelas, ngaruh ke aktivitas sehari-hari yang jadi agak kacau dan kuliah yang mulai ogah-ogahan. Setelah nyiapin diri, akhirnya aku ngomong buat dia udahan aja. Awalnya dia nolak, tapi aku abaikan gitu pesannya karena marah. Seminggu dia nggak ngehubungin aku sama sekali. Akhirnya aku yang chat duluan dan mutusin. Dia minta maaf karena terlalu sibuk katanya. Tapi ya udah sih, aku biarin aja. Dan kita beneran udahan. Dia ngomong semoga kita masih bisa balik lagi. Tapi akhirnya aku udah dapet kabar sebelum putus dia emang lagi deketin adik tingkatnya. Wow. Sebulan kita putus, mereka udah deket dan kelihatan di antara teman-teman dia. Terus 2 bulan kita putus, dia jadian dan udah update sosmed. Brengsek juga ya, udah 4 tahun pacaran tapi putus langsung dapet cewek baru. Aku ngakak aja sih, padahal waktu putus dia bilang ke orang, aku yang gak tahan LDR. Taunya dia yang dapat pacar. Ya udah itu aja sih intinya. Meskipun dia pernah baik dan membahagiakan, sadarlah jika hubungan sudah mulai jadi toksik dan mengacaukan kehidupanmu, maka lepaskanlah. Yes, that's right baby. Gue setuju dengan quotes barusan. LDR apalagi kacau, berat, hanya orang-orang hebat yang kuat. That's right. Gue adalah contoh orang yang gagal LDR 2 kali. Duh, maaf aku curhat, nggak begitu penting. Tapi udah lama aku pengen cerita ke orang. Tapi banyak yang nyalahin aku, yang gak baik, atau aku yang gak pernah perhatiin dia. Padahal dulu selama sekota juga aku tolongin semuanya. Bucin sebucin-bucinnya. Nganter jemput, bawa makanan, bawa tugas. Tapi ternyata itu aja gak cukup. Jadi LDR seberat itu kayaknya bagi dia. Jadi itu aja sih unek-unek aku. Udah berlalu hampir 4 bulan juga. Lagian biasanya kalau cerita ke orang-orang, orang mah cuma kepo doang, gak peduli juga sama apa yang aku rasain. Sorry kepanjangan. It's okay. Ini sedih banget sih. Udah 4 tahun pacaran, taunya putus gara-gara LDR dan dia udah nemuin cewek baru. Tapi ya udahlah ya, itu dia brengsek banget. Dan gue yakin sih dia nggak bakal lama. Dan kalau misalnya LDR juga masih bakal putus lagi. Untungnya walaupun udah 4 tahun pacaran, lo udah sadar dan udah bisa ngambil keputusan sendiri yang terbaik sih pastinya, dan sadar kalau itu toksik. Biasanya orang-orang yang sadar toksik juga tetap mau bertahan. Gue juga nggak tahu nih kalau orang-orang yang bertahan tuh
mempertahankan apa sih? Last one yang paling panjang, kayak ini udah panjang banget video, sorry ya. Gue pernah sayang banget sama satu orang cowok. Gue udah memberikan yang terbaik untuk dia. Gue udah kenal deket sama keluarga besarnya. Pacaran pertama gue sama dia, gue mencoba beberapa hal baru itu bareng dia. Tapi semua hancur semenjak dia kenal sama satu cewek lain yang bikin semuanya berubah. Selama gue pacaran 1 tahun, kita belum pernah berantem perihal hal apapun. Cuma karena satu cewek ini kita putus dan semuanya hancur. Semenjak putus dari dia, gue nggak tentu arah dalam hubungan gue. Gue gonta-ganti pacar, gue gonta-ganti gebetan, bahkan gue bisa suka sama orang hanya dalam jangka waktu 1 hari aja. Jujur gue kangen dia, tapi hanya sebatas kangen. Gue nggak berusaha untuk menghubungi dia atau mencari tahu tentang dia lagi. Gue punya sahabat-sahabat yang super baik yang selalu nemenin gue. Nah, aku minta saran nih kak, aku sekarang lagi deket sama cowok. Jujur beda sih dari gebet-gebetan aku yang sebelumnya sempat masuk di hidup aku. Doi polos, baik, dan rajin belajar. Kayak berbanding balik banget sama gue. Menurut kakak, aku jalanin aja kedekatan aku sama doi yang suara baik ini sampai jadian suatu saat nanti, atau aku sendiri aja jalanin hari-hari aku tanpa ada cowok lagi? Itu cerita yang pertama. Yang kedua, salah nggak kak kalau aku kangen sama mantan aku yang paling lama pacaran sama aku itu? Tapi aku nggak berusaha buat kontak-kontakan dia kok, keinget aja gitu. Ya kalau saran aku, ini yang pertama ya yang nanya kalau sama cowok yang baru ini jalanin lagi aja atau enggak. Kalau kata aku, kita nggak tahu nih orang itu emang beneran baik dan polos atau tidak. Kamu lebih baik mengenali dia lebih jauh dulu. Jangan mikirin untuk pacaran lagi daripada hanya untuk main-main aja. Bener-bener yakinin diri kamu karena yang punya hubungan itu kamu. Dan tidak ada salahnya untuk kamu cari track record dia sebelumnya. Apakah dia memang cowok yang baik-baik atau tidak. Belajar dari pengalaman aja daripada gagal lagi kan ya. Well, it's up to you. Kamu yang tahu terbaik untuk diri kamu. Salah atau enggak kangenin mantan, gak salah sama sekali. Yang penting kamu tidak ada niatan untuk menghubungi dia kembali lah. Siapa sih yang gak kangen sama momen-momen bahagia? Mau sejahat apapun dia, pasti dia pernah membahagiakan kan. That's it video kali ini. Semoga kalian terhibur atau yang curhat dapat solusi dari saran gue tadi. Dan kalau misalnya kalian suka dengan session Curi Wis ini, aka Curhat with Neza, kalian bisa komen mungkin di story gue di @nezanamira. Next time gue bakal bahas tentang keluarga atau hidup atau content creator segala macam. Pantengin aja, kalian bisa DM kalau mau curhat terpanjang atau di question box aja. I hope you guys enjoy this video and I hope you guys like it. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And see you guys on my next video. Bye bye.